lagi teman-teman. Halo, apa kabar? Baik-baik semua ya, sehat-sehat semua ya. Oke, aku lanjutkan tentang share, tentang sebarkan untuk memancing minat ya Kak. Slide yang selanjutnya ya Kak. Iya. Aku akan kasih tipsnya yang ala aku ya. Oke, sebarkan untuk memancing minat. Ini maksudnya biar bikin orang tuh penasaran ya. Apa aja yang perlu disebarkan, teman-teman? Nextnya Kak. Pertama ya, teman-teman ya, di next kisah dan pengalaman kita, tapi yang benar-benar yang kita alamin ya, teman-teman. Yang benar-benar kita alamin, yang jujur ya, ini jujur, ini penting banget ya, jujur gitu. Sesuai dengan yang pernah kita rasain apa, dan pastikan yang kita share itu berguna buat orang lain ya. Terus kita juga bisa share rekomendasi, review produk, nanti aku kasih contoh. Kalau teman-teman misalnya passionnya di bidang kecantikan, itu juga bisa kasih tip dan tutorial kecantikan. Kalau yang gak jago-jago amat gimana Maki ya, seperti saya ya, nggak apa-apa, sebisanya kita ya. Terus yang mesti di-share ya, kalau ada info produk, penawaran terbaru dari katalog, itu juga kita share, karena orang itu akan sangat tertarik beli ya kalau misalnya aduh harganya lagi bagus gitu ya. Nah, yang kita sebarin ini produk dan juga peluang bisnis ya, jadi dua-duanya. Lanjut Kakak. Gimana caranya ya ceritanya? Ceritanya bisa ini udah pada jago semua, secara langsung bisa ya, ketemu offline bisa, ada yang jago banget di hal ini, bisa juga kita share-nya di media sosial. Nah, kalau secara langsung bisa apa aja bentuknya, di kumpul-kumpul, kafe, kantor ya, kalau suka nge-gym berarti di gym, di sekolah misalnya sambil ngantar anak sekolah, atau teman-teman yang masih sambil kuliah ya, sambil kuliah, pas ketemu keluarga ya, itu bisa juga teman-teman. Kalau di media sosial seperti yang sudah kita rajin pakai setiap hari ya, bisa di Facebook, Instagram, macam-macam teman-teman ya. Aku sendiri pakai berbagai sosial media, karena di tiap sosmed itu biasanya penontonnya agak berbeda ya, kalangannya agak berbeda gitu. Oke, lanjut ya. Jadi banyak banget kemungkinan ya, banyak banget kemungkinan kita bisa nyebarin produk atau peluang Oriflame ini. Nah, caranya gimana? Teman-teman mesti percaya pertama bahwa cerita itu gampang. Sama kalau teman-teman misalnya habis makan di restoran itu terus enak ya, terus cerita sama temennya, ih di sana makanannya enak banget gitu. Atau misalnya kita pas beli kue online ya, terus enak banget, enak maupun nggak enak, itu kita biasanya orang Indonesia ya pasti bakalan cerita, mau itu enak mau nggak enak itu pasti cerita. Dan biasanya kita akan jauh lebih percaya kalau itu testimoni orang, bukan hanya yang jualan yang ngomong gitu ya. Nah, persiapannya apa waktu mau cerita? Kalau online teman-teman, tujuannya posting itu supaya pembaca percaya dengan kita ya, itu dulu. Tidak selalu kita posting terus orangnya langsung join atau beli. Jadi yang kita lakuin adalah ngebangun kepercayaan. Kalau orang itu udah percaya, kita mau jualan apapun teman-teman ya, mereka mau beli ya, mereka mau percaya. Terus kalau misalnya belum ahli-ahli banget ya, persiapkan dulu. Jadi malam-malam itu bikin status untuk besok. Atau kalau teman-teman yang sangat terorganisir itu biasanya seminggu udah bikin jadwal untuk Senin sampai dengan Minggu, di minggu depan itu udah bikin apa ya. Terus menulisnya kalau online teman-teman ambil sudut pandang menurut aku ya. Jadi kita tidak menghakimi orang lain, tidak over gitu ya. Menurut aku tuh begini, menurut aku rasanya begini, menurut aku di Oriflame itu begini. Jadi kita sekedar share apa yang kita rasain, tidak berlebihan ya, tidak berlebihan dan tidak menghakimi orang lain. Nah, kalau offline cari tahu dulu siapa dan latar belakang yang kita ajak ngobrol ini siapa ya. Sebelum kita ketemu orangnya mesti tahu dulu. Cari persamaan
Lalu yang paling penting adalah tunjukin bukti kalau jualan bawa produk, kalau memungkinkan untuk ketemu. Kalau kita sedang cerita bisnis, cerita hasilnya, karena itu lebih powerful daripada kita menceritakan misalnya company profile, itu hal kedua. Tapi yang pertama dilihat orang adalah hasilnya apa gitu ya. Next Kak. Nah ini misalnya kalau aku mau share tentang lipstick ya, aku akan pakai dan bilang aku udah coba ya, aku udah coba, itu yang menarik orang. Dan ini aku benar-benar pakai foto sendiri untuk cerita, dan aku kasih detail berapa kali olesnya karena itu pertanyaan sepanjang masa. Semakin detail orang semakin lihat, kalau informasinya itu semakin jelas orang semakin akan ngerasa penasaran ya. Terus kasih pertanyaan, kira-kira suka yang mana? Kalau dikasih kayak pertanyaan gitu, dia akan melihat warna-warna yang mana ya gitu. Lanjut Kakak. Nah oke, ini juga cara aku bercerita teman-teman ya. Jadi ya fotonya sabun ya, aku jualan sabun, tapi banyak kan yang jual sabun ya, yang jual sabun banyak, mungkin yang harganya di bawah atau di atas Oriflame juga banyak, tapi kenapa aku jualan Oriflame? Teman-teman mesti menggali juga value-nya Oriflame ya. Kalau di sini aku cerita anakku yang pegang sabun, berarti aku berbisnis ini melibatkan keluargaku ya. Terus aku juga tulis, jangan khawatir nggak cinta Indonesia karena Oriflamers bayar pajak ke negara. Terus ada tulisan juga, untuk saat ini jauh lebih baik kalau kita memberdayakan diri ya, punya penghasilan dari rumah, jadi bagian dari solusi dengan memperkuat finansial keluarga. Jadi produknya sabun, tapi dengan pakai sabun itu teman-teman, dari trading nanti teman-teman akan belajar ya, untuk yang baru-baru kita nggak sekedar pakai sabun, tapi kita juga membantu ya, mulai dari keluarga kita dulu, dan kita ngerjain bisnisnya itu sangat deket sama keluarga kita. Nah ini kalau teman-teman misalnya udah punya cerita perubahan hidup ya, kalau misalnya belum bisa pakai punya upline ya, ini juga penting ya, ngajak kakak ya, ngajak kakak, karena aku sangat pengen membranding Oriflame itu bisnis keluarga ya. Jadi aku ceritakan kakakku dulu bagaimana aku mengajaknya ya, supaya teman-teman yang misalnya sesama Oriflamers atau misalnya yang masih prospek ngelihatnya, ya mungkin mengajak keluarga terdekat itu butuh waktu, tapi bukannya tidak mungkin ya, bukannya tidak mungkin. Dan ini aku ceritain waktu kami udah berhasil bareng-bareng jalan-jalan ke luar negeri untuk kedua kalinya, waktu ini di Stockholm. Nah ini slide terakhir ya. Tipsnya untuk share itu adalah menjalin trust gitu. Jadi kalau teman-teman cerita produk ya apa adanya, jangan berlebihan, karena sekali orang tidak percaya nanti tidak percaya terus gitu ya. Terus supaya orang percaya dengan pribadi kita, ceritain juga peran kita yang lain di luar Oriflame. Mau ibu, mau mahasiswi, ceritakan gitu. Cerita keluarga, hobi, keseharian itu sangat penting ya. Terus balas-balas komen kayak gitu ya teman-teman ya, tampilkan diri kita sebagai orang yang ramah dan enak diajak ngobrol, sebagai teman, bukan hanya sebagai orang yang jualan produk ya gitu. Jadi memulainya adalah done is better than perfect. Jadi yang penting teman-teman mulai ya, mulai, jangan ditunda-tunda, mulai aja, nanti sambil disempurnakan sambil belajar terus ya. Itu aja Kak Novi. Oke, Maki, terima kasih banyak.